진하게 키워야 된다. 그래서 어느 느낌이 할지 모르겠는데 우리가 하는 플레이가 Kapten Timnas Indonesia bawa kabar baik. Sintayong beberkan dua rencana besar usai Piala Asia U20. Di laga terakhir pada Selasa 7 Maret, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan skor 0-0 saat melawan tuan rumah Uzbekistan. Hasil ini tentu tidak terlalu buruk karena tim tuan rumah bermain cukup solid. Uzbekistan yang tampil di depan suporternya sendiri mampu mendominasi serangan. Namun terkait pertandingan, Muhammad Ferrari menilai hasil yang mereka dapatkan belum maksimal. Apalagi di laga ini kemenangan jadi target Timnas U20 Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Namun pada laga ini, semua pemain sudah berjuang keras untuk mengikuti instruksi dari pelatih Sintayong. Pertama, bersyukur walaupun hasilnya kurang memuaskan. Kami bermain cukup baik, sesuai instruksi yang diberikan pelatih terutama saat bertahan. Jadi kami tidak kebobolan di laga ini. Terang Muhammad Ferrari setelah pertandingan. Bicara tentang hal positif di Piala Asia U20 2023, bek muda asal Persija Jakarta ini mengakui jika aspek fisik jadi hambatan. Namun saat di lapangan mereka berjuang untuk lepas dari halangan tersebut terutama lewat taktik dan kecepatan. Hal ini jadi kekuatan tersendiri saat menghadapi lawan yang unggul dari segi fisik. Sementara itu, Sintayong mengungkapkan dua rencana besarnya untuk Timnas Indonesia U20 ke Piala Dunia U20 2023. Rencana ke depan kami adalah kami akan memberi waktu istirahat bagi tim. Lalu setelah itu kami akan melakukan beberapa perubahan di skuad Indonesia, kata Sintayong. Timnas Indonesia U20 sendiri akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 2023 yang mana akan digelar pada 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Garuda Nusantara ditargetkan lolos dari babak grup pada Piala Dunia U20 tersebut. PSSI pun berjanji akan membantu persiapan yang terbaik bagi Indonesia demi mencapai target tersebut. Punya cara sendiri panggil pemain Liga 1 merapat ke Timnas U22, Indra Syafri rencanakan uji coba dalam waktu dekat. Saat ini Indra Syafri telah melakukan seleksi untuk membentuk skuad Timnas U22 Indonesia yang diproyeksikan tampil di SEA Games Kamboja. Seleksi gelombang pertama untuk mencari pemain terbaik lebih banyak diikuti oleh pemain-pemain klub Liga 2 karena kompetisi telah dihentikan. Setelah itu untuk seleksi gelombang kedua ini bakal dimulai pada 9 hingga 16 Maret mendatang. Gelombang kedua kali ini kemungkinan besar Indra Syafri akan memanggil pemain yang reguler tampil di Liga 1. Namun dalam hal ini Indra Syafri mengaku tidak ingin buru-buru dalam memanggil pemain reguler di Liga 1. Pria yang juga menjabat sebagai Dirtek PSSI ini mengaku akan melakukan diskusi terlebih dahulu bersama pelatih-pelatih Liga 1 lainnya, yakni sebelum memanggil pemain ke Timnas U22 Indonesia. Tapi kalau menurut saya dia lebih baik bermain di Liga 1 di kompetisi daripada saya cepat-cepat memanggil mereka, terang Indra Syafri. Sementara itu pelatih Timnas U22 Indonesia itu mengatakan mereka akan mencari lawan tangguh untuk pertandingan uji coba skuadnya pada April mendatang. Bahkan pria yang juga Dirtek PSSI itu menyebut bahwa PSSI kini tengah menghubungi kesebelasan yang memungkinkan untuk menjadi lawan Timnas U22. Ada beberapa yang menjadi pilihan baik klub maupun Timnas dari luar negeri. Selain untuk mengasah kemampuan bertanding Timnas U22, laga uji coba tersebut akan dimanfaatkan Indra Syafri untuk menyesuaikan pemain dengan jadwal SEA Games 2023 yang padat. Kami harus menyimulasikan jadwal pertandingan, jadi kami mau nantinya ada 3 pertandingan, di mana kami bermain lalu istirahat, lalu bermain lagi, dan seterusnya, kata Indra. Juru taktik yang membawa Indonesia juara Piala AFF U19 2013 dan Piala AFF U22 2019 itu menegaskan bahwa bulan April 2023 menjadi masa periodisasi menuju SEA Games 2023. Pada bulan itu kerangka SEA Games 2023 sudah terbentuk dan Indra Syafri akan fokus meningkatkan performa fisik, taktik, dan mental anak-anak asuhnya. Pemain Timnas Indonesia yang layak dipertahankan untuk Piala Dunia U20. Pertama, Muhammad Ferrari. Pada laga kontra Uzbekistan U20, pertahanan Timnas Indonesia U20 digempur dengan 15 kali tembakan dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang. Jika bukan tanpa Muhammad Ferrari, Timnas Indonesia U20 mungkin saja sudah menelan kekalahan di laga tersebut. Berdasarkan statistik lapang bola, Ferrari menjadi pemain belakang yang banting tulang mengawal pertahanan. Wonderkid Persija Jakarta itu terus mengganggu aliran bola Uzbekistan U20 dengan 10 kali intercept yang dicatatkannya.
Kedua, Kakang Rudianto. Jika tanpa Kakang Rudianto, mungkin timnas Indonesia U20 sudah kebobolan banyak gol di laga kontra Irak U20. Di tengah serangan 7 hari 7 malam itu, Kakang mati-matian menjaga pertahanan. Bek Persib Bandung itu pun melancarkan 3 tackle sukses dan 5 buah intercept. Yang ketiga, Dava Fashal Sumawijaya. Pada Piala Asia U20 2023 ini, posisi Dava di bawah Mistar tidak tergantikan. Tak hanya langganan starter, Dava juga tampil apik selama di Uzbekistan. Dari 3 laga, Dava hanya 2 kali kebobolan. Dava juga mencatatkan 2 clean sheet beruntun di 2 laga terakhir timnas Indonesia U20. Keempat, Hoki Caraka. Pada Piala Asia U20 2023, Hoki Caraka tak tergantikan di pos ujung tombak Garuda Muda. Pemain PSS Sleman itu pun menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia U20 yang mencetak gol di Uzbekistan. Kelima, Robby Darwis. Berdasarkan statistik lapang bola, Robby Darwis menjadi pemain dengan statistik paling disorot dalam 2 laga beruntun timnas Indonesia U20 di Piala Asia kali ini. Pada laga kontra Serie A U20, wonderkid Persib Bandung itu mencatatkan intercept dan sapuan terbanyak. Robby melakukan 9 intercept dan 4 clearance. Robby kembali menjadi pemain paling mencolok di laga kontra Uzbekistan U20. Masih berdasarkan statistik lapang bola, Robby Darwis berhasil melancarkan 3 buah tackle sukses.